Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Aya, silakan masuk. Ya, terima kasih, Bu. Salam. Dibuat nyaman aja ya, Mbak. Baik, sebelumnya selamat pagi dengan Mbak Nahlia, betul? Iya betul, saya Nahlia, Bu. Biasa dipanggil Mbak Nahlia atau ada panggilan lain? Dipanggil Ayah aja nggak apa-apa sih, Bu? Panggil Ayah aja ya, oke. Saya akan panggil Mbak Ayah ya, biar pendengarnya lebih akrab gitu ya kalau Ayah. Oke. Jadi Mbak Ayah naik apa ke sini? Diantar sama teman gue naik motor. Oh, diantar. Habis dari mana tuh kalau boleh tahu? Tadi jalan-jalan sih, Bu, ke Curug. Oh, ke Curug. Iya. Berdua aja apa ramean? Ramean. Oh, ramean. Ya, sama temen-temen yang lain. Tapi terus diantar ke sini tuh sama satu teman itu aja. Oh, itu ada acara kelas atau apa gitu? Ini, Bu, kayak having fun sama UKM gitu. Oh, ikut UKM ya? Iya, Oke. gitu. UKM apa tuh? Seni. Oh, seni. Oh, ih, bagus tuh. Kreatif berarti ya Mbak Ayah ini. Bisa sedikit bisa nyanyi. Wah, soalnya bagus tuh berarti ya. Ikut Indonesia Idol aja. Boleh kapan-kapan. Sebelumnya kabar Mbak Nahlia, Mbak Ayah gimana hari ini? Alhamdulillah cukup baik sih, Bu. Tapi kok kayak dari raut wajahnya tuh kayak kurang meyakinkan kalau hari ini baik gitu ya? Iya, agak gelisah dikit, kayak agak gak enak sih jujur sebenarnya, tapi bingung nanti cerita mungkin. Oke, boleh. Nanti cerita aja sama saya ya. Oh iya, sebelumnya belum perkenalan ya. Saya Kansa, biasa dipanggil Mbak Kansa, bisa Ya. atau Mbak Caca, terserah. Oh, oke. Mbak Caca. Oke, baik. Saya di sini sebagai konselor. Ya mungkin Mbak ya sebelum kesini pasti sudah janjian dulu kan sama Ya. saya. Iya tuh. Iya, kegiatan sehari-hari Mbak Aya ini apa di perkuliahan? Ya, kebetulan saya mahasiswa semester 4. Terus saya juga tadi udah bilang ya, Bu, saya ikut UKM. Jadi ya kegiatan sehari-hari ya kayak berkuliah, terus UKM, dan sering banget main. Mainnya sama teman tadi UKM? Iya, saya suka berteman, jadi kayak ya ada yang dari teman UKM, ada yang dari teman kelas, kayak gitu. Macam-macam sih. Kayak kalau dilihat nih Mbak ya ekstrovert ya, kayaknya ya suka main. Iya, agak dikit. Oke. Mungkin ya kita boleh langsung saja ya. Mbak Aya boleh langsung bercerita. Seperti yang tadi Mbak Aya katakan, katanya kan lagi ngerasa gelisah nih ya akhir-akhir ini. Mungkin bisa diceritakan kegelisahan seperti apa sih yang Mbak Aya rasakan ini? Oke. Jadi langsung main ya, Bu? Iya, boleh silakan. Sebenarnya saya agak malu sih mau bercerita. Cerita aja pelan-pelan. Oke, jadi saya tuh udah akhir-akhir ini udah satu lama tuh kayak agak ngerasa gelisah gitu, Bu. Gelisah, cemas, kayak saya nggak tahu kenapa saya cemas kayak gitu. Mungkin nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Boleh diceritakan kegelisahan dan kecemasan yang Mbak Aya rasakan itu seperti apa sih? Ya, jadi nggak tahu seperti apa, tapi pokoknya saya tuh mulai merasa saya cemas gelisah itu semenjak 1 tahun terakhir. Ya, jadi basicnya itu ya, Bu, saya mau cerita masa lalu saya dulu. Basicnya itu saya dari keluarga yang menjunjung nilai Islamnya tuh kuat. Jadi syariatnya itu, kemudian fikih dan lain sebagainya itu memang sangat ditekankan sama umi abi saya. Tuh bahkan ya, Bu, saya dulu TK, SD itu kan TKIT, Islam terpadu. TK, SD, SMP, SMA itu benar-benar IT semua. Tuh, terus SMP sama SMA-nya tuh saya mondok, Bu. Iya. Jadi
selama 6 tahun tuh saya mondok gitu. Oh jadi dari SMP ya, dari SMP sampai SMA itu mondok terus, berarti Islam banget ya Mbak ya? Iya sih Bu, jadi kayak gimana ya? Iya Islam banget, terus kemudian kebetulan saya ini hafal, insya Allah masih hafal 20 juz Al-Quran. Iya jadi benar-benar orang tua saya tuh menerapkan dari kecil gitu loh Bu, kayak nilai-nilai Islam, kemudian syariat dan fikih gitu dan sebagainya. Tapi semuanya tuh berubah Bu setelah saya masuk kuliah ini di semester 1. Kalau boleh tahu apa itu setelah perkuliahan ini apa yang berubah dari Mbak Aya ini? Kalau dulu kan yang tadi saya bilang saya menjunjung tinggi banget nilai Islam. Nah tapi setelah masuk kuliah itu nilai Islam tuh kayak mulai luntur gitu dari diri saya. Saya mulai jadi nakal dan liar sih Bu. Gitu. Mungkin boleh diceritakan lebih detail ya Mbak Aya. Tapi Bu saya malu. Nggak apa-apa. Kan ini apa ya? Cuma istilahnya kayak rahasia antara Mbak Aya dan saya saja. Jadi nggak apa-apa. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi. Nakal dan liar yang Mbak Aya maksud itu seperti apa sih? Jadi saya tuh semuanya bermula ketika saya semester 1. Kan saya masuk jurusan kesenian, bukan kesenian kemudian di sana tuh saya bertemu teman-teman, terus saya lihat kok mereka seru ya hidupnya, kayak nggak ada aturan, terus bisa ngapain aja gitu. Akhirnya saya mulai keikut Bu buat kayak gitu. Kayak saya mulai pulang malam, saya suka main sama mereka. Nah yang tadinya saya itu risih sama cowok, sekarang tuh saya juga nggak apa-apa gitu main sama cowok, bahkan kayak malah lebih seneng main sama cowok gitu. Oh jadi semenjak kuliah ini Mbak Aya kayak apa ya, sudah tidak ada batasan antara lawan jenis ya. Terus saya mau tanya nih Mbak, keluar kalau Mbak Aya lagi main malam-malam itu ngapain sih? Nah itu malu Bu. Apa? Oke, jadi kalau malam itu awalnya saya cuma coba-coba ya Bu. Kalau malam awalnya cuma kayak ke angkringan gitu, terus ke karaoke bareng rame-rame gitu. Tapi kalau lama-lama teman saya tuh ngajakin saya ke klub gitu. Dan saya kayak coba mulai ke klub. Di klub tuh ya udah have fun doang, nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah itu teman-teman saya tuh ngajakin untuk minum Bu. Sampai mabuk ya? Iya, jadi kayak awalnya tuh saya cuma minum dikit-dikit, lama-kelamaan kayak seru ya gitu. Bahkan yang Bu parahnya, saya itu sampai udah nggak sholat gitu loh Bu. Mungkin apa sih yang mendasari Mbak Aya untuk apa ya melakukan hal tersebut? Saya juga nggak tahu ya Bu. Awalnya tuh cuma kerasa karena saya juga pengen bebas sama orang lain, kayak orang lain gitu. Saya mikirnya orang lain yang biasa-biasa aja, yang nggak punya ilmu agama, yang nggak punya istilahnya nggak pernah beramal gitu, mereka bisa pede loh Bu, dosa buat dosa gitu, kayak yang having fun, kayak pede aja, nggak kenapa-napa gitu. Terus saya mikir kayak loh, mereka aja bisa pede, masa saya yang udah berapa tahun ya Bu berarti? Ya sekitar 12 tahun dari TK, pokoknya dari kecil sampai saya besar umur 19 tahun ini, saya udah nabung pahala loh Bu, saya udah beramal, saya udah hafal surat 20 juz bahkan, terus kayak saya beribadah terus di situ, saya nggak pernah nakal. Terus masa kan berarti tabungan amal saya banyak ya Bu. Terus kenapa mereka yang nggak punya tabungan amal aja bisa pede buat ngelakuin dosa, masa saya nggak pede sih Bu? Saya mikirnya paling cuma 2 tahun buat dosa, ya tabungan amal saya, pahala saya lebih banyak lah Bu daripada dosa saya. Jadi Mbak Aya ini berpikir kalau amal yang pahala yang Mbak Aya kumpulkan itu ya dari kecil sampai sebelum kuliah ini sudah cukup untuk menutupi dosa yang Mbak Aya lakukan di perkuliahan ini, begitu? Iya benar Bu kayak gitu. Jadi ya saya ngerasanya ya nggak apa-apa lah buat dosa, orang saya juga apa ya masih punya tabungan pahala yang banyak. Ya kali Bu, masa Tuhan nggak mau mempertimbangkan pahala-pahala saya sebelumnya.
ibadah-ibadah lain itu saya masih kok Bu, saya masih ibadah, cuma memang nggak sholat aja. Terus kalau hubungannya gimana, ya sebenarnya saya malah merasa walaupun saya nggak sholat, saya masih connect ke Tuhan tau Bu. Oke, baik. Saya dapat memahami apa yang Mbak Aya ini pikirkan ya, tapi saya mau bertanya ini, apa ada bukti yang Mbak Aya miliki ini? Saya bisa memahami ya apa yang Mbak Aya ini pikirkan. Tapi kalau boleh saya bertanya, emang ada bukti yang Mbak Aya punya kalau pahala yang Mbak Aya miliki ini dapat menutupi dosa-dosa yang sudah Mbak Aya lakukan setahun selama berkuliah ini? Gimana ya Bu? Sebenarnya kalau untuk bukti, ya saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kan Bu, saya 19 tahun loh Bu, saya ibadah terus. Setiap tahun kayak saya beribadah, saya sholat, saya tahajud, saya duha. Terus masa saya ninggalin 2 tahun aja bisa menggantikan pahala saya sih Bu? Yang nggak mungkin nggak sih Bu kalau di logika manusia gitu? Oke, saya juga mau bertanya nih, apakah Mbak yakin bahwa Mbak ini dapat berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi sebelumnya Mbak yang bilang kalau Mbak ini belakangnya itu merasa gelisah dan cemas. Apa Mbak yakin masih bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan dengan baik? Oh iya ya Bu, tapi nggak tahu sih Bu, saya juga ya mungkin ini ya kali ya Bu yang bikin saya cemas. Kayak saya sebenarnya nggak tahu itu tuh bisa apa ya namanya, saya tuh masih berkomunikasi, tapi saya ngerasa saya masih berkomunikasi Bu, tapi memang kegelisahan sama kecemasan saya tuh ada hubungannya ya Bu, karena saya udah nggak sholat lagi gitu. Kalau itu jelas ada hubungannya ya Mbak Aya. Jadi kegelisahan dan kecemasan yang Mbak Aya rasakan selama perkuliahan ini itu merupakan sebuah bukti nyata bahwa hubungan yang Mbak Aya miliki dengan Tuhan itu sudah merenggang, sudah tidak baik-baik saja seperti hubungan Mbak Aya dan dengan Tuhan saat di pondok. Jadi coba Mbak ingat-ingat lagi, apakah saat Mbak di pondok itu mengalami kegelisahan dan kecemasan yang sama seperti di perkuliahan ini? Kayaknya enggak sih Bu. Kayak dulu waktu saya di pondok, waktu saya masih menjalani rutinitas setiap hari itu dengan kayak teratur gitu, sholat dan sebagainya, saya tuh memang nggak pernah gelisah, nggak pernah cemas. Kayak ya ada tetap ya Bu fase-fase saya sedih gitu, tapi kayaknya tuh nggak serunyam ini gitu, nggak serunyam sekarang gitu Bu. Apa ini gelisahnya karena itu ya Bu, saya udah nggak punya koneksi ke Tuhan ya Bu. Berarti Mbak merasakan renyaman kan selama perkuliahan ini. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail kerunyaman seperti apa yang Mbak rasakan? Jadi selain gelisah itu tuh kayaknya udah berdampak deh Bu ke kehidupan saya sehari-hari, karena ya saya kalau dibilang masih bisa mengikuti akademik, saya masih bisa Bu, karena kebetulan alhamdulillah tuh saya bisa tipikal orang yang bisa memahami pelajaran secara cepat. Tapi kayak semua yang saya lakukan tuh kayak nggak ada artinya gitu loh, karena rutinitas sehari-hari saya nggak sholat. Saya ya jadi kayak udah bangun tidur kayak udah nggak ada tujuan, paling kuliah, habis kuliah langsung main, habis main ya udah kayak gitu terus tiap hari Bu, sampai malam, pulang jam 2 malam kayak gitu. Jadi saya ngerasa kayak aduh saya tuh tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana, saya bingung gitu loh Bu, kayak nggak tahu aja, bingung, kayak putus, nggak ada artinya. Oke, saya paham. Jadi yang Mbak Aya rasakan itu, yang Mbak Aya alami itu selama perkuliahan ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa hubungan yang Mbak Aya miliki dengan Tuhan itu sudah tidak baik-baik saja. Seperti itu. Jadi perlu Mbak ketahui
memiliki kemampuan untuk mengetahui hal tersebut. Jadi berarti pemikiran saya selama ini bahwa pahala yang sudah saya dapatkan itu bisa menanggung dosa-dosa saya selama 2 tahun ini salah ya Bu? Jelas itu salah ya Mbak ya, salah total. Nah, dalam psikologi itu pemikiran seperti itu tuh disebut distorsi kognitif ya Mbak ya. Jadi apa yang Mbak Aya pikirkan itu merupakan sesuatu yang irasional atau tidak masuk akal, dan pemikiran tersebut itu tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat, benar kan? Iya benar. Nah, jadi ayo secara perlahan kita bersama-sama untuk mengubah pemikiran dan keyakinan yang Mbak Aya miliki ini agar menjadi lebih rasional atau lebih masuk akal lagi. Berarti masih bisa ya Bu buat saya kembali kayak dulu? Masih dong, kita harus perlahan-lahan mencoba mengubah pemikiran Mbak Aya ini menjadi lebih rasional. Toh nanti kalau pemikiran yang Mbak Aya miliki ini sudah rasional, nanti juga perlahan-lahan perilaku yang Mbak Aya miliki ini juga menjadi lebih terarah perlahan-lahan tentunya ya, tidak langsung serta-merta instan gitu ya. Iya. Berarti kemungkinan saya bisa kembali menemukan ini ya Bu, apa namanya, arah hidup saya lagi gitu, hidup saya jadi lebih tertata gitu ya. Bisa dong, kita harus mencoba ya, pasti bisa. Terus apa sih Bu yang harus saya lakukan? Nah sekarang coba saya bertanya ya ke Mbak Aya, kapan terakhir kali Mbak Aya ini dapat merasakan ketenangan tanpa adanya kegelisahan ataupun kecemasan? Kayak yang tadi udah dibilang Bu, bahwa saya merasakan ketenangan itu ya ketika saya masih menjalankan sholat, masih ada koneksi sama Tuhan dan belum jadi liar kayak sekarang. Nah bisa dipahami kan kalau kondisi tersebut itu adalah bukti bahwa hubungan Mbak Aya dengan Tuhan memang diperkuat dengan sholat, dengan beribadah, seperti itu ya. Berarti saya harus sholat lagi ya Bu? Tuh sekarang coba Mbak Aya renungkan dan mulai memperkuat kembali syariat atau keyakinan yang Mbak Aya miliki ini seperti sebelum perkuliahan. Bagaimana jika Mbak Aya fokus untuk kembali membangun hubungan Mbak Aya dengan Tuhan agar dapat mengurangi kegelisahan dan kecemasan yang Mbak Aya rasakan? Ya, mungkin saya mau mencobanya Bu. Terus ada lagi nggak Bu yang harus saya lakukan? Nah sekarang sekarang mari kita buat kontrak perilaku ya, untuk dapat membuat perilaku baru atau ya menghilangkan perilaku lama yang Mbak Aya inginkan. Jadi kalau menurut saya itu untuk dapat membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak hanya keyakinan Mbak Aya saja yang diubah, tapi perilaku yang Mbak Aya miliki juga itu perlu diubah sedikit demi sedikit atau perlahan seperti itu. Apakah Mbak Aya bersedia untuk membuat kontrak perilaku dengan saya? Dibantu ya Bu, mau dibantu. Nah, nanti kita bersama-sama ya untuk Iya. membuat kontrak perilaku tersebut. Sekarang kita akan mencoba membuat kontrak perilaku bersama-sama ya. Mungkin bisa disebutkan nama lengkap Mbak Aya. Nama saya Nahlia Safwa Zaidah Bu. Nah, sekarang tanggal 21 Desember ya. Iya. Oke, ini nanti saya akan menuliskan beberapa hal yang mungkin Mbak Aya bisa coba untuk ubah atau lakukan secara perlahan, tapi secara rutin ya. Ya. Yang pertama itu ada Mbak Aya harus melakukan ibadah sholat 5 waktu. Jadi nanti setiap sehabis Mbak Aya sholat itu saya minta untuk menuliskan waktu atau jadi nanti ada kayak
to-do list setiap harinya. Nanti Mbak Aya bisa checklist kalau Mbak Aya sudah melakukan sholat seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, saya minta Mbak Aya untuk mengikuti kegiatan positif. Nah, di sini kegiatan positif ini bisa kegiatan yang Mbak Aya suka. Jadi mungkin saya akan bertanya apa saja kegiatan yang Mbak Aya suka. Yang sosial ya Bu? Ya benar, yang bisa dilakukan dengan komunitas seperti itu. Mungkin saya mau mencoba untuk bisa kayak dulu lagi Bu, ikut kajian. Oke, betul. Kajian ya. Iya. Kajian. Nanti Mbak Aya bisa melakukan atau mengikuti kajian itu ya setiap weekend atau seminggu 2 kali misal gitu ya, secara perlahan. Nanti bisa dirajinkan lagi kalau sudah terbiasa. Iya. Kemudian apakah ada kegiatan lain yang Mbak Aya suka? Saya suka baking. Oke, baking. Dulu saya suka ikut kelas baking. Nah itu Mbak Aya sekarang bisa cari-cari nih, kan sekarang banyak ya yang buka kelas baking lagi kan. Nah Mbak Aya bisa cari-cari dan mencoba ikut lagi kelas baking. Mungkin bisa ajak teman atau adik atau kakak gitu kan. Gitu. Untuk jadwalnya mungkin bisa disesuaikan dengan Mbak Aya sendiri ya. Iya. Kemudian ada lagi? Udah sih Bu, kayaknya 2 aja. Sudah 2 aja. Oh iya Bu, saya juga suka belajar. Oh suka belajar, oke. Jadi nanti mungkin bisa dimasukkan ke kegiatan yang ketiga. Mbak Aya bisa secara rutin meluangkan waktu untuk belajar ya. Berarti kalau dulu saya juga suka ini Bu, kalau pagi habis sholat gitu saya belajar gitu ya Bu. Nah ya itu bisa dirutinkan lagi belajar. Jadi setiap subuh ya, setiap habis subuh Mbak Aya bisa belajar menonton YouTube yang beredukasi seperti itu. Mungkin dulu ada apa nih, ada channel YouTube apa yang Mbak Aya suka? Ada Bu, saya suka pembahasan psikologi, juga saya suka kayak kajian-kajian yang santai gitu di pagi hari. Itu bisa untuk referensi ya, Mbak Aya bisa menonton kembali video tersebut. Terus kalau Mbak Aya belum sempet nih ikut kajian, Mbak Aya kan bisa nonton di YouTube ya, kayak siaran ulang biasanya kan ada. Terus untuk kegiatan yang keempat, Mbak Aya ini perlu mengurangi perilaku, perlu mengurangi kegiatan keluar malam. Iya. Mbak Aya sanggup? Bisa? Kayaknya pelan-pelan ya Bu. Betul, Mungkin pelan-pelan. bisa seminggu dikurangi. Ya, yang tadinya seminggu setiap hari tuh keluar malam, mungkin jadi seminggu 3 kali atau 4 kali itu keluar malamnya. Terus ya setiap minggu itu nanti mungkin dikurangi ya taraf keluar malamnya. Kemudian yang terakhir yang perlu Mbak Aya lakukan itu Mbak Aya harus kembali rajin mengerjakan tugas. Iya. Kuliah ya Bu. Iya, kembali lagi kepada tujuan awal Mbak Aya berkuliah ini kan mencari ilmu kan. Jadi Mbak Aya harus yaitu mengerjakan tugas kuliah dengan rajin agar nilai yang Mbak Aya dapatkan selama perkuliahan itu meningkat seperti itu. Oke, baik. Ini ada batas waktunya nggak ya Bu? Nah, nanti kita akan bertemu kembali 2 minggu lagi ya. Jadi selama 2 minggu ini Mbak Aya harus disarankan atau mencoba untuk melakukan 5 kegiatan yang tadi kita sudah diskusikan. Iya, oke. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin berarti ini nanti insya Allah bisa membantu saya ya Bu untuk bisa kembali seperti dulu. Betul, insya Allah. Kalau Mbak Aya rutin melakukan kegiatan tadi, mungkin perlahan-lahan Mbak Aya bisa ya kembali kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan.
kemudian perilaku-perilaku yang Mbak Aya lakukan itu perlahan-lahan mulai terarah seperti itu. Oh ya, baik. Mungkin cukup sih Bu. Cukup? Oke, mungkin terima kasih ya Mbak Aya sudah bersedia untuk bercerita kepada saya. Saya percaya bahwa Mbak Aya ini bisa melewati semua permasalahan ini kalau Mbak Aya mau dan yakin untuk mencoba seperti itu. Kemudian Mbak Aya jangan sungkan ya untuk bercerita kalau ada yang kalau Mbak Aya merasa sesuatu yang tidak enak gitu ya, bisa Mbak Aya menghubungi saya jika membutuhkan seperti itu. Kemudian untuk 2 minggu lagi seperti yang tadi saya katakan, kita akan melanjutkan sesi konseling ini. Mungkin nanti tempat dan waktunya bisa disesuaikan dengan jadwal Mbak Aya. Iya, seperti itu. Saya berarti nggak apa-apa ya Bu cerita hal-hal yang mungkin dosa-dosa yang saya lakukan ke Ibu gitu. Berhubung banget, saya malah senang mendengarkan. Siapa tahu saya bisa membantu Mbak Aya ya untuk menyelesaikan permasalahan walaupun tidak total, tidak menyeluruh. Saya membantu, tapi kan itu juga tergantung bagaimana dari Mbak Ayanya sendiri. Baik, mungkin terima kasih ya Bu udah bantu Ya, saya hari sama-sama. ini. Kembali kasih Mbak Aya. Semoga Mbak Aya semakin membaik ya. Amin. Terima kasih Bu. Iya.